Hari ini kita akan belajar sebuah judul mengenal kehendak Allah, khususnya di dalam bulan pengucapan syukur ini. Ya, kita diskusikan dulu 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang membuat saudara bersukacita dan bersyukur? Kalau saya boleh tanya, kalau saudara boleh sebutkan satu hal apa yang paling membuat saudara bersukacita dan mengucap syukur? Apakah punya kekayaan besar sehingga saudara bersyukur? Apakah nama saudara tersohor dan terkenal, itu yang membuat saudara paling bersyukur? Ataukah saudara berpenampilan cantik? Ya? Atau paling ganteng? Ataukah saudara merasa saudara paling pintar sehingga mengucap syukur untuk kepintaran saudara? Sekolah selalu juara, kemudian lulus cum laude, itu yang membuat saudara paling bersyukur kalau hanya boleh pilih satu hal? Ataukah bisnis saudara sukses? Ya. Atau tubuh saudara sehat, gak pernah sakit-sakit, itu yang membuat saudara paling bersyukur? Atau pekerjaan saudara, karir saudara itu bagus, terus naik pangkat, naik gaji? Atau saudara paling bersyukur karena keluarga saudara bahagia, gak ribut-ribut, gak cekcok, harmonis, ya, anak-anak berbakti orang tua? Atau apa yang paling membuat saudara bersukacita dan bersyukur? Cisilvi? Bersama Yesus. Itu yang membuat Cisilvi paling bersyukur, sebab Yesus selalu menyertai bersama-sama dalam perjalanan ini. Puji Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan, kebersamaan bersama Yesus membuat paling bersukacita dan bersyukur. Ya, apalagi Johnny. Apa? Dalam segala hal, apa aja Pak? Apa aja bersyukur. Puji Tuhan. Tapi yang paling apa? Yang paling. Semua hal Johnny bersyukur, tapi yang paling membuatmu bersyukur mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Johnny mengenal Tuhan di Amerika, tidak bersyukur. Saya kira itu sesuatu yang saudara semua setuju. Ya, bahwa kita mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Bisa mengenal Tuhan itu adalah yang paling berharga, paling bernilai. Sebab semua yang saya sebutkan tadi itu penting. Itu sementara. Itu bisa lewat, itu bisa hilang. Tapi mengenal Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan itu kekal. Keselamatannya kekal. Itu gak mungkin hilang selama-lamanya. Dan saya pernah jelaskan dulu waktu belajar tentang manusia, bukan tubuh kita memiliki roh, tapi roh kita memiliki tubuh. Sebab aslinya kita apa? Roh, itu aslinya. Itu yang kekal selama-lamanya. Tubuh ini sementara, cuma pakai aja kayak baju. Tubuh kayak baju. Ya, suatu hari kita akan lepas tubuh ini. Dan kita yang kekal itu apa? Roh yang selama-lamanya. Ya, jadi bukan tubuh pakai roh. Roh pakai tubuh. Jadi yang lebih inti itu apa? Rohnya, spiritualnya. Sesuatu yang lebih kekal itu jauh lebih penting dari yang sementara. Oke? Nah, tragedi yang terbesar terjadi di Amerika, khususnya di Texas ya. Texas itu adalah state yang boleh dibilang lebih 90% Kristen. Bible Belt sebutannya ya. Banyak orang percaya di situ, di mana-mana gereja, jarak 10 meter gereja, dan di 5 meter gereja. Luar biasa. Tapi tragedi terbesar terjadi di Texas 7 tahun lalu, itu tragedi penembakan yang terbesar. Penembakan di gereja. Itu gereja baptis pertama, Sutherland Springs. Pelakunya adalah David Kelly, dia itu mantan angkatan udara. Ya, sering bertengkar dengan tetangga, suka ribut dengan orang lain, kemudian dia merasa depresi dan sakit jiwa, masuk ke rumah sakit, kemudian dia keluar rumah sakit lari, dia beli senjata 4 pucuk, dan dia ke gereja. Rencana ingin menembak istrinya, menembak seluruh keluarganya, tapi hari itu istrinya dan mertua perempuan yang paling dibencinya nggak datang, jadi nggak mati. Yang mati neneknya plus 26 orang lain, saudara.
itu penembakan terbesar terjadi di Texas. Setiap tahun, saudara, kasus penembakan di Amerika itu lebih 600 kasus. Kecelakaan itu lebih ribuan kasus. Nah, bayangkan bila keluarga saudara ada di dalam gereja itu dan jadi korban. Atau bila saudara sedang menghadapi bencana, tragedi, kecelakaan, atau hal-hal yang sulit, yang berat. Saya tanya, masih mungkinkah mengucap syukur? Joni, segala hal tadi. Ini sangat-sangat sulit, bukan? Kalau salah satu anggota keluarga kita ada di dalam korban penembakan itu. Gimana yang lain? Mungkin nggak? Bisa nggak? Bisa nggak bersuka cita dan bersyukur ketika menghadapi bencana yang berat? Hah? Mustahil. Tidak bisa, tapi dengan waktu bisa dipenuhi. Tapi saat itu tidak bisa. Mustahil. Ya? Gak mungkin loh. Secara logika manusia sehat, bagaimana kita bersuka cita? Pasti sedih lah. Ya? Mau keluarganya meninggal kok. Ya? Bagaimana bisa bersyukur? Pasti gak mungkin lah. Secara manusia normal, kalau kamu manusia normal pasti sedih lah, ya kan? Pasti kita kecewa. Kenapa harus terjadi? Bahkan bertanya bukan hanya pada orang, pada kejadian, juga bertanya pada Tuhan. Gak mungkin lah, impossible. Tapi yang dibilang Pak Humphrey mungkin perlu menjadi pertimbangan. Ya. Oleh berjalannya waktu. Dan oleh pertolongan Tuhan, ini paling penting. Ya, pertolongan manusia nggak bisa. Kekuatan diri nggak mungkin lah, mustahil. Tapi oleh perjalanan waktu dan pertolongan Tuhan, kita dimampukan. Ini yang sulit dimengerti oleh orang-orang yang bukan Kristen, yang belum percaya. Mungkin dibilang ini gila kali orang Kristen ya. Udah mau anaknya mati terbunuh, penguburan masih bisa nyanyi. Ini apa ini? Agama apa ini? Kepercayaan apa ini? Hah? Seneng nyanyi normal, susah nyanyi. Ini orang-orang pada gak mengerti, tapi itulah kekuatan yang datang dari Tuhan. Nanti kita akan belajar apa kata firman Tuhan. Yang ketiga, bila tragedi penembakan massal di gereja itu terjadi di gereja kita, ya, apa reaksi saudara? Marah, kecewa, sedih pasti mungkin, ya, ingin membalas. Nah pertanyaannya, apa reaksi saudara? Masih positif atau negatif? Apakah saudara masih bisa setia datang beribadah ke gereja? Ke gereja. Setia ke PRT, persekutuan doa. Atau langsung trauma. Jangan ke IGNC lagi. Bayangkan kalau ada kasus penembakan. Nggak bayangin ini gereja baptis pertama yang di Texas itu. 20 dalam kebaktian. Manusia cenderung melihat situasi dan kondisi. Baik yang di luar maupun di dalam dirinya. Ya kan?
Kalau kondisi saya oke, ya saya datanglah senang-senang. Ini agak dingin nih cuaca, aduh. Enaknya kalau masuk ke dalam selimut daripada doa malam. Apalagi kalau di Indonesia ada doa semalam suntuk lagi. Doa baru mulai itu jam 11 malam atau jam 9 malam sampai besok pagi. Dan tengah. Kalau setahun sekali kita bikin doa semalam suntuk, saya nggak bayangin. Di Amerika doa semalam suntuk pada datang kan. Di Indonesia sih kita, wah semangat nih. Lebih 100 orang, 200 orang doa semalam suntuk jam 9 malam startnya. Jadi udah gak ada alasan, gak ada waktu, karena memang udah pulang kerja, udah makan, datang ke gereja jam 9, sampai besok pagi jam 6 dapat bubur, langsung ke kantor. Semangat. Kita seminggu sekali 2 jam. Udah mulai dingin nih, ini belum salju nih ya. Saya nggak bayangin di state yang ada salju pada datang doa malam nggak ya? Manusia cenderung situasional. Nah, ini nggak mudah. Nanti kita lihat, apa sih kehendak Tuhan bagi kita? Ya, coba kita baca firman Tuhan 1 Tesalonika 5, 16 sampai 18. Ya, ada 3 kehendak Tuhan di situ. Ya, mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5, 16 sampai 18. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sangat jelas. Ya. Firman Tuhan di atas sangat jelas. Ada 3 kehendak Allah Bapa kita di sorga. Untuk kita orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah ditebus, yang tadi mengatakan keselamatan itu paling penting, paling bernilai, kekal, saya akan senantiasa ingat bersyukur dan bersukacita. Keselamatan itu nomor 1. Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan, 3 kehendak Allah. Kalau hari ini saudara tanya, apa sih kehendak Allah buat saya? Ya ini, minimal firman Tuhan bilang nih 3 kehendak Allah buat kamu. Ini khususnya di bulan Thanksgiving ini, kita mau memikirkan 3 kehendak Allah ini. Ya, apa itu 3 kehendak Allah? Yaitu, bersukacitalah, berdoalah, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi ada 3 hal di situ. Ya kan? Dengan tegas setiap ayat 1 perintah. Ya. Bersukacitalah, berdoalah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, pelajaran apa dari 3 kehendak Bapa itu kita akan melihat bersama-sama lebih dalam. A. Kehendak Allah Bapa itu adalah sebuah perintah. Perintah, saudara lihat istilah lah kan? Ya, kalau baca Alkitab ketemu lah. Bersukacitalah, mengucap syukurlah, ya, tetaplah. Itu artinya imperatif. Dalam tata bahasanya, imperatif artinya perintah. Sebuah keharusan, bukan pilihan, ya, bukan ya dan tidak. Gak ada hak pilih di sini. Kita telah dirusak, pikiran kita telah dirusak oleh dunia ini yang mengajarkan kita, kamu punya hak memilih 100%, gak ada yang bisa melarang kamu. Tubuh kamu hak kamu, ya. Kamu mau ngapain terserah. Walaupun hamil mau digugurin terserah, itu tubuh kamu. Enak aja tubuh kamu, itu tubuh yang pemberian Tuhan, tahu. Saya mau memilih terserah, saya mau berdoa atau tidak. Enak aja kamu kira kamu punya hak pilih. No, waktu Tuhan yang tentukan, hidupmu Tuhan tentukan, nafasmu pun Tuhan tentukan. Itu sebabnya di sini ditulis dalam bentuk imperatif, perintah. Bukan pilihan, bukan optional. Ya. 3 kehendak Allah ini perintah. Tuhan memberikan prinsip kebenaran yang mungkin dan mampu untuk dilakukan. Walaupun tadi kita bilang begitu sulit. Tapi mungkinkah Allah kita gak rasional? Mungkinkah Allah kita keterlaluan memberikan firman yang gak bisa dilakukan? Gak mungkin, sebab dia maha benar. Firmannya benar kalau dia bilang mengucap syukurlah senantiasa. Dan dia maha baik. Walaupun sedang mengalami tragedi. Apakah tragedi di bumi membuat Tuhan tidak maha baik? Enggak, dia tetap maha baik. Yang jahat itu manusianya. Si penembak itu yang jahat.
Si iblis yang jahat yang membuat manusia berdosa, saling membenci dan ingin membalas dendam, bukan Allah yang tidak baik. Ya, jadi pasti dimampukan. Cuma tadi seperti kata Pak Afri, butuh waktu. Saat itu gak mungkin sulit, tapi bukan gak mungkin sama sekali. Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Jadi apa aplikasinya buat kita? Poin 1 ini. Karena Bapak itu perintah, aplikasinya jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi mintalah hikmat dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Ini paling penting. Jadi waktu ada kejadian yang sangat sulit, yang kelihatan mustahil itu, langsung berdoa, katakan, Tuhan aku butuh hikmat nih bagaimana handle-nya. Tuhan aku butuh kekuatan dari sorga. Kekuatanku aku gak mungkin. Kekuatan tetanggaku gak mungkin. Kekuatan pendeta gak mungkin. Kekuatan manusia-manusia lain gak mungkin. Kekuatan uang gak mungkin. Hanya kekuatan-Mu Tuhan. Jadi doanya itu minta apa? Hikmat dan kekuatan sorga. Baru nanti Tuhan memampukan saudara dan saya bisa menjalani dan menghadapi masalah-masalah yang sulit tadi. Yang kita anggap mustahil, yang orang dunia bilang mustahil. Tapi oleh kekuatan sorga, itu jadi mungkin. Oleh hikmat dari sorga, itu jadi mungkin. Itu yang dikatakan dalam Filipi 4:13 ketika Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Saat itu dalam penjara. Nggak salah dipenjarain, bayangkan. Ya, dianiaya, dipukul, dicambuk, dibelenggu. Nggak salah. Ucap syukur. Bersuka cita. Tapi suratnya Paulus suruh bersuka cita. Dia tulis juga dari penjara, bersuka citalah dalam Tuhan. Segala perkara dia bilang dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus yang memberikan kekuatan kepada. Jadi oleh anugerah hikmat sorgawi dan kekuatan sorgawi dari Yesus Kristus, kita pasti dimampukan. Amin. Itu yang menjadi iman kita sebagai orang percaya. Sehingga kita mengatakan bisa oleh karena hikmat sorgawi. Bisa oleh karena kekuatan sorgawi. Sebab Tuhanku yang memampukan aku, bukan aku sendiri. Ya, ini yang menjadi sangat-sangat penting. Saya dengar sebuah kesaksian suatu hari dalam upacara pernikahan itu, suami dan istri setelah mengikat sumpah, pendetanya khotbah tentang 1 Korintus 13 tentang kasih. Saudara tahu? Ayat 4 sampai 8a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, kasih itu tidak mencari kesalahan, kasih itu tidak cemburu, kasih itu menutupi segala sesuatu, menerima segala sesuatu, ya. Tidak pemarah. Selesai itu suaminya bilang sama pendeta, itu mana mungkin dilakukan? Mungkin nggak kasih yang seperti 1 Korintus 13 itu, definisi kasih menurut mungkin nggak bisa dilakukan? Mungkin nggak? Dalam zaman ini, dan pendetanya mengatakan, saya setuju dengan kamu, tidak mungkin. Mustahil. Nah, mustahil kalau nggak dikhotbahkan. Mustahil kalau kamu pakai kekuatanmu. Mustahil kalau kamu saling berdua ini mengandalkan diri sendiri dan kehebatan diri dan ikut dunia-dunia yang mengajarkan semua itu. Gak mungkin. Mustahil. Tapi, kalau kamu selalu melihat kepada Kristus yang sudah memberikan nyawanya, yang sudah berkorban, itu mungkin bagi seorang suami atau istri untuk apa? Berkorban, tanda kutip, saling mengampuni, saling menerima, tidak marah, tidak ngamuk, tidak iri hati, ya, ramah, menerima, ya, bisa saling menutupi, menerima kenyataan yang ada. Karena itu semua tidak sebanding dengan apa? Nyawa
Yesus Kristus yang sudah diberikan kepada kamu. Ya, bagus sekali ya jawabannya, pendeta. Dan si suami manggut-manggut. Sekarang aku mengerti. Kalau kamu tahu ada satu orang sudah berikan nyawanya bagimu, saya tanya, ada apa lagi yang lebih berat dari nyawa? Tidak ada. Masa kamu gak bisa mengampuni dia? Masa kamu gak bisa memaafkan dia? Dia menyakitimu, masa kamu akan benci dia sampai bawa ke liang kubur? No way. Ya, sebab Yesus sudah membayar nyawa buat kita. Oke, yang kedua. Kehendak Allah Bapa bersifat masa kini, sekarang. Ya, tata bahasanya present. Masa kini. Jadi bukan ya dulu, enggak. Oh nanti kalau sudah meninggal, nanti kalau nanti sudah lebih sempurna. No. Tapi sekarang, present. Artinya tidak tergantung waktu. Sekarang itu berarti, present itu berarti terus menerus. Tidak tergantung lokasi, tidak tergantung situasi, tidak tergantung kondisi. Harus dilakukan kehendak Allah ini secara terus menerus, bukan hanya di bulan Thanksgiving, bulan November kita ingat mengucap syukur, kita ingat bersuka cita, no, tapi setiap hari, setiap saat, ya, setiap perkara itu. Aplikasinya mulailah tiap hari dengan doa, pujian, dan mengucap syukur. Jadi jangan hanya berdoa berisi daftar permintaan atau daftar belanja. Tuhan, saya hari ini minta A, B, C, D, E. Terus isinya minta kayak doa seorang pengemis. Tapi belajar berdoa dengan memuji, berdoa dengan menyembah, berdoa dengan mengucap syukur, mengingat apa yang Tuhan lakukan, ya. Mengingat apa yang Tuhan berikan. Maka Tuhan akan mencurahkan sukacita sorga dan damai dari sorga yang melampaui pikiran kita. Dan kita bilang, pikiran kita bilang, susah ini Tuhan. Masa segala waktu, segala situasi sulit, tapi Tuhan akan berikan kemampuan itu. Damai di hatimu, sukacita di hatimu, di dalam. Karena sukacita itu bersifat di dalam, internal, bukan tergantung yang luar. Ya, kalau sesuatu itu tergantung situasi lah. Kalau bulan purnama, kata Ira lagi bagus, ya nyanyi-nyanyi. Nanti bulan gak keluar, udah bersungut-sungut. No, gak tergantung sesuatu yang di luar. Karena di dalam, Tuhan taruh di dalam, melampaui pikiran kita. Maka kita bisa melakukan kehendak Bapa. Itu Filipi 4, ayat 6-7. Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera yang melampaui akal. Kalau kamu tidak khawatir, kalau kamu senantiasa bersukacita dan berdoa dengan mengucap syukur, itu tegas di situ dikatakan. Berdoanya dengan mengucap syukur, berdoanya bukan marah-marah, berdoanya bukan mendesak Tuhan, memaksa Tuhan, berdoa bukan kemudian apa, maki-maki Tuhan, kemudian komplain, bukan, doa dengan mengucap syukur. Oh, ini sebuah pelajaran kekristenan yang sangat tinggi. Ya, saya baca kesaksian seorang ibu di Arizona. Orang Kristen yang suka sekali bernyanyi dan memuji Tuhan. Dan dia juga suka PI. Tetangganya seorang ateis, gak percaya, dia menginjili tetangganya tiap hari. Tetangga tiap kali ketemu, dia memuji Tuhan, dia cerita Tuhan Yesus. Selalu diejek, dihina, ditolak, tapi dia tetap aja ramah. Tetap aja baik. Sampai tetangganya heran, kenapa sih kamu itu tiap kali puji Tuhan, berterima kasih. Nah Tuhanku maha baik, masa saya gak puji Tuhan? Dia mencukupkan segala kebutuhanku. Mustahil bohong itu. Ya gak percaya, sudah pokoknya saya puji Tuhan, dan saya mau cerita tentang Tuhanku yang baik. Saya akan buktikan kamu salah, kata tetangganya. Saya gak percaya Tuhan, saya ateis, gak ada Tuhan itu. Kamu salah, imanmu salah. Jadi suatu pagi, waktu ibu itu belum bangun, si tetangga ini membeli sekeranjang makanan shopping, taruh di depan rumahnya. Lalu dia sembunyi di balik pohon.
Dia tahu ibu itu pagi-pagi selalu buka pintu keluar. Nah, si ibu Kristen ini bagi keluar, dia kaget. Hah? Ada sekeranjang barang-barang dikatakan untuk saya. Wah Tuhan, aku memuji-Mu, Kau Tuhanku terlalu baik, Kau membelikan aku ini semua. Kau tahu hidupku susah dan Tuhan cukupkan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Lalu tetangganya lompat keluar. Kamu salah, bukan Tuhanmu yang kasih. Aku yang belikan itu, ya, bukan Tuhanmu. Tuhanmu gak ada. Lalu ibu itu bilang, puji Tuhan, Kau maha baik Tuhan, bukan hanya mencukupkan kebutuhanmu, Engkau bisa menyuruh musuhku atau si iblis mengantarkannya ke rumahku. Hebat sekali, puji Tuhan. Tetangganya sewot banget. Sebab ibu itu lebih fokus kepada Tuhan yang maha baik, sifat yang maha baik, bukan kepada situasi atau kondisi. Saya tidak tahu dengan saudara. Ketika ada persoalan yang saudara lihat itu persoalannya, ketika ada kesulitan yang di depan matamu kesulitannya, ketika ada musuh yang tidak suka kamu, yang kamu tiap kali tutup mata, buka mata, bayangin dia. Saya bilang rugi. Punya satu musuh itu rugi daripada punya 1000 teman. Itu lebih banyak satu musuh. Sebab apa? Kita mau tidur ingat dia, kita mau makan ingat dia, kita mau ke belakang ingat dia, mau kerja ingat dia. Ini bikin sebel tiap kali ingat dia kan. Punya teman baik 1000 gak diingat-ingat, rugi. Yesus sahabat yang terbaik. Ya, si Silvi suka nyanyi lagu ini. Ya. Ada satu sobatku yang setia. Siapapun yang memusuhi saudara yang sudah tidak suka membuat saudara sebel, jangan ingat dia. Rugi, ingat dia Tuhan Yesus. Maka kita, saudara dan saya dimampukan untuk melakukan kehendak Bapa. Bersuka cita, berdoa, mengucap syukur. Tanpa waktu. Gak terikat waktu, gak terikat lokasi. Mau di WC, ya, mau di ruang AC, ya. Mau di jalanan, mau lagi nyetir, mau lagi tiduran, ya, mau lagi jalan-jalan, lagi hadapi kesulitan, tetap dalam hati, pikiran saudara bisa bernyanyi, memuji Tuhan, mengucap syukur. Yang ketiga, kehendak Allah Bapa bisa dilakukan dengan fokus kepada Kristus. Perhatikan ayat 18b, di situ ada di dalam Kristus Yesus. Itu kata yang sangat penting dari ayat itu. Semua itu adalah kehendak Tuhan, dikehendaki Allah Bapa di dalam. Kehendak Allah itu di dalam Kristus Yesus. Itu artinya fokusnya adalah pribadi Kristus. Ini rahasianya. Kita akan dimampukan untuk melakukan ketiga kehendak Allah tersebut, yaitu bersukacita senantiasa, berdoa dengan tekun senantiasa, mengucap syukur senantiasa, semuanya senantiasa, tanpa dibatasi waktu dan kondisi, asal di dalam Kristus Yesus, bukan di dalam si A, si B, si C, bukan di dalam kekuatanmu, bukan di dalam kondisi apapun, tapi di dalam Kristus Yesus. Kenapa mampu di dalam Kristus Yesus? Sebab Kristus Yesus kekal. Gak tergantung waktu. Sebab Kristus Yesus itu maha baik. Gak tergantung situasi. Mau situasi apa, tetap ujungnya baik. Seperti lagu yang suka kita nyanyikan, ya kan? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Walau ada penembakan di gereja, walaupun perang belum berhenti, walau ada kelaparan, walau ada sakit penyakit yang belum sembuh, walau harus menunggu bertahun-tahun, walaupun dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Itu kuncinya.
Di dalam Kristus kekal. Di dalam Kristus selalu baik walaupun kita belum bisa mengerti. Ini loh yang membuat kita mampu fokus kepada Kristus. Waktu kamu fokus kepada Kristus, masalahnya jadi lebih kecil karena Kristus lebih besar. Fokus kepada Kristus, maka masalah waktu sudah tidak ada. Sakit apapun pasti sembuh. Kalau nggak sembuh di bumi, sembuh di surga, betul nggak? Cuma beda lokasi. Kalau di bumi kalau nggak disembuhkan, harus meninggal dunia pulang ke rumah Bapak, itu juga sembuh yang sempurna. Pasti selamat. Kalau nggak selamat di sini, kamu perjalanan nih, berdoa minta selamat deh. Nggak selamat, akhirnya kecelakaan meninggal. Selamat nggak? Selamat. Di mana? Di surga. Beda lokasi. Orang yang paling kita cintai, meninggalkan kita dulu, sedih nggak? Sedih, tapi sementara. Kenapa? Karena yang kita bayangkan, dan kita yakini, dia ke tempat yang lebih baik. Seperti dia berlibur. Ya kan? Berliburnya itu luar biasa. Lebih dari semua tempat liburan di dunia ini, dan bahagia. Dan perfect, sempurna. Dan kita pun nanti menyusul. Kayak kamu berangkat ke Amerika, bilang sama keluarga kamu kan? Ada nggak yang berangkat ke Amerika nggak bisa pulang? Kamu bilang, Papa, Mama, atau siapa keluargaku, aku ke tempat yang lebih baik. Di situ rupiah, di sini dolar. Seolah-olah, ya kan? Amerika lebih baik dari Indonesia? Relatif, karena sama-sama di bumi. Tapi ini bayangkan bumi dan surga loh. Yang tak bisa dibandingi. Tak bisa dibandingkan. Ya. Itu yang namanya di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita mampu apapun yang kita lakukan dan kerjakan dan katakan. Kolose 3:17. Lakukanlah dengan mengucap syukur di dalam Yesus Kristus. Itu istilah yang sangat terkenal, teologi yang sangat dalam dari seluruh perjanjian baru, istilah di dalam Kristus Yesus. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya, janganlah saudara suka banding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu loh yang membuat saudara gak bisa bersuka cita, ya kan? Seperti di Silvi, kesaksian yang jujur, aku seneng. Aku iri hati loh ini, sama siapa? Sama yang jalannya enak ini. Aku jalannya pincang-pincang. Jealous sama yang sehat. Kalau saudara bandingkan diri dengan orang yang lebih tinggi, lebih hebat, lebih berhasil, yang terjadi gini, jealous lah, ya, minder lah, jadi pasif lah, jadi apatis lah, putus asa lah, gak mau berjuang lah, lalu merasa diri gak punya apa-apa dan gak bisa apa-apa, menghina diri. Tapi kalau saudara bandingkan diri dengan orang yang lebih rendah, jadi apa? Sok lah, saudara merasa lebih hebat lah, ya kan? Sok pintar, sok cakep, sok ini, sok macam-macam lah. Akhirnya apa? Jadi batu sandungan. Jadi dua-duanya jelek. Bandingkan diri itu. Bandingkan diri itu bisa dua-duanya jelek. Yang bandingkan yang lebih tinggi, yang lebih rendah. Hasilnya nggak baik. Kalau mau bandingkan diri, bandingkan dengan siapa? Hah? Nggak bisa bandingkan dengan Tuhan Yesus, enak aja. Kalau mau bandingkan diri, bandingkan dengan siapa? Dengan dirimu sendiri, tadi Ira sudah bilang. Lihat 10 tahun lalu. Kalau 10 tahun lalu begitu, hari ini 10 tahun kemudian, sami mawon. Kasihan ya Ira katanya. Seperti pohon plastik gak tumbuh. Mau bandingkan dengan diri sendiri. Tanya diri sendiri, dibanding tahun lalu saya lebih bagus gak? Saya lebih dekat sama Tuhan? Saya lebih cinta Tuhan gak? Saya lebih pelit apa lebih gak pelit ya kan? Saya lebih baik gak? Itu. Jadi kita bisa memacu diri untuk terus maju. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Itu Roma 12 ayat ketiga. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Tapi kenallah dirimu sesuai dengan panggilan dan karunia Tuhan di dalam diri. Lalu apalagi? Berusahalah mengenal pribadi Kristus lebih dalam, lebih akrab, lebih indah melalui apa? Disiplin doa, disiplin beribadah, disiplin belajar firman Tuhan. Tuh saya aja ambil diselipin. Indonesia disiplin dan diselipin itu deket ya. Hah? Kebanyakan diselipin jadi lupa disiplin.
Ya, mereka yang nggak disiplin, seringnya diselipin. Slip of tongue. Ya, jadi apapun yang terjadi tetap setia beribadah. Termasuk kalau ada penembakan di gereja, jangan jadi trauma, nggak berani ke gereja. Ada homeless nggak berani ke gereja. Ada sesuatu nggak berani ke gereja, keterlaluan, ya kan? Tetap setia dalam ibadah, dalam memuji Tuhan, dalam belajar, dalam melayani. Maka hidup saudara akan fokus kepada Yesus yang kekal, bukan kepada situasi, kesulitan, tantangan, cobaan. Fokus kepada Kristus yang maha kekal dan maha baik. Bukan kepada materi, bukan kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain, bukan kepada idola-idolamu, atau situasi dan kondisi yang sementara dan berubah-ubah. Tapi kepada Kristus Yesus. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya besok seorang ibu, dia cerita kesaksian. Suatu kali dia sakit infeksi kantong kecil. Dia cerita. Tapi dia kenal dengan seorang yang juga pernah sakit infeksi kantong kecil. Yang waktu itu ibu itu bilang, dia orang Kristen, dia miskin, tidak bisa ke dokter. Ini di Indonesia. Belum bisa berobat. Tes lab, infeksi. Lalu dia berdoa, bagaimana Tuhan, aku gak punya kemampuan untuk berobat. Tuhan kasih dia hikmat. Ya. Ada bisikan yang mengatakan, coba aja kamu mengunyah daun sirih sehari 5 lembar, 3 kali. Dia coba, membaik. Lalu dia dapat ide. Daripada mengunyah sirih gak ada rasa yang enak, dia ulek-ulek itu daun sirih jadi hancur, dia campur dengan fish paste, ikan yang sudah untuk bikin bakso itu. Jadi dia bikin bakso kecil-kecil campuran dengan sirih yang sudah juga jadi bubur. Bikinlah bakso kecil-kecil itu, lalu dibungkus pakai kulit lumpia, kulit pangsit. Bikin kayak siomay. Dia campur dengan buburnya. Ternyata setelah 1 bulan tes ke lab, dokternya kaget. Infeksiku hilang, gak mau makan apa? Dia cerita. Kalau gitu tes tiap 2 bulan, aku pengen tahu bener-bener gak sampai tahun depan kamu itu sembuh. Bener sembuh. Jadi ibu yang cerita itu bilang, dia juga sakit kantong kencing, dikenalin lah makan itu. Siomay, bakso, ikan sirih. Dan ibu itu pun disembuhkan. Nah, saya nggak tahu kejelasannya, saya belum tanya apakah itu dijadikan bisnis untuk dijualan di Indonesia. Tapi sejak saya ke Indonesia, saya belum pernah makan siomay ikan daun sirih. Dan benar, Tuhan menyembuhkan dengan caranya. Dia bisa jadi berkat untuk banyak orang lain. Dia bilang, Tuhan Yesus terima kasih, Engkau lebih besar dari apapun, sebab aku hanya mengandalkan Engkau Tuhan dalam dunia ini. Saya bukan promosi obat infeksi kantong kencing. Ini sebuah ilustrasi saja. Yang benar terjadi sebuah kesaksian. Ya. Tapi kalau sudah mau coba-coba buka bisnis ini, boleh aja. Poin saya adalah, ketika kamu fokus kepada Kristus, itu poinnya, maka semua masalah di dunia ini menjadi kecil. Semua kesulitan, tantangan itu menjadi lebih kecil, sebab dia lebih besar dari apapun dan siapapun, dan dia kekal, dan dia tidak berubah, sedangkan yang lain-lain bisa berubah yang ada di bumi. Dengan konsep ini, kita akan memasuki bulan pengucapan syukur ini dengan senantiasa bersukacita, senantiasa berdoa, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Itulah kehendak Allah Bapa bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang percaya.
di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus mengiang-iang di hati kami, mengingatkan kami untuk mentaati kehendak Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus. Supaya kami senantiasa bersukacita, bertekun dalam doa setiap hari, dan juga mengucap syukur dalam segala hal, setiap waktu, setiap situasi menjadi kesaksian bagi banyak orang di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah dengar doa kami, sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama